Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuningsi, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Gandrumangu. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Eni Latifah SPD, guru IPS dari SMP kami. Selamat pagi Bu Eni, bagaimana kabarnya? Pagi Bu Wahyu, Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Wahyu? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum saya nanti akan melakukan proses observasi atau supervisi di kelasnya Bu Eni. Oke, baik Bu Wahyu. Oke, dan adapun tujuan dilakukannya supervisi ini itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas nanti. Selain itu, kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Bu Eni supaya nanti lebih percaya diri lagi dalam memberikan pembelajaran, sehingga memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak kita nanti ya Bu ya. Oke, Bu Wahyu. Baik, sebelumnya nih Bu, ada yang perlu saya tanyakan sama Bu Eni, boleh nggak nih Bu? Boleh banget. Boleh ya, oke. Siap, Yang pertama, sebelum kita melakukan observasi nih, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan ke murid Ibu? Iya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, hari ini ada tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti dari masa praaksara. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami periodisasi masa praaksara berdasarkan arkeologi. Yang ketiga, siswa atau peserta didik mampu berdiskusi dan menyajikan hasil diskusi. Oh begitu ya Bu, baik. Berarti nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak ya Bu. Baik Bu Eni, kemudian untuk area pengembangan, nanti ketika proses observasi berlangsung, apa yang ingin saya amati dari kegiatan pembelajaran nanti Bu? Ya, area yang ingin dikembangkan nantinya adalah tujuan pembelajaran dapat tercapai Bu Wahyu. Kemudian proses pembelajaran mampu menggambarkan diferensiasi pembelajaran, baik itu pembelajaran diferensiasi konten, proses maupun produknya. Oke, baik. Berarti untuk area pengembangannya adalah proses untuk tujuan pembelajaran bisa tercapai, kemudian yang kedua pembelajaran sesuai dengan diferensiasi. Ya, betul ya. Oke. Kemudian nih untuk rancangannya saya ingin mendengar Bu, untuk nanti di kelas itu seperti apa Bu? Ya, rancangan yang sudah saya buat, yang pertama adalah saya menanyakan kepada siswa nih, minatnya apa? Apakah menggambar, menulis, atau berbicara? Sebelum saya membagi ke dalam minat-minat tersebut, saya akan menjelaskan sedikit materi, kemudian saya bagi siswa ke kelompok-kelompok sesuai minatnya, mereka mengerjakan LKPD, dan setelah itu mereka menyajikan hasil diskusinya. Baik Bu, berarti kalau secara garis besar nanti Bu Eni akan melakukan proses diskusi kelompok ya anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan peserta didik belajarnya. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti Bu? Media yang saya gunakan nanti antara lain yang pertama ada PowerPoint, kemudian ada LKPD, dan ada juga gambar-gambar tentang peralatan masa praaksara. Oh ya, berarti bermacam-macam ya Bu. Oke, luar biasa. Lalu kira-kira nih Bu, ini akan dilaksanakan kapan nih? Bu Wahyu hari ini bisa? Oh, hari ini kebetulan saya kosong belajarnya. Nanti saya ada jam di jam ke-7 dan 8. Saya ada jam IPS. Kalau bisa hari ini saja. Oke, baik, luar biasa, semangat sekali ini ya Bu ya. Jam ke-7 8 di kelas berapa? Kelas 7E. 7E. Baik, nanti saya sempatkan untuk mengunjungi kelas 7E ya Bu, jam ke-7 8. Baik Bu, nanti setelah proses observasi itu kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Baik Bu Eni, sebelum kita akhiri perbincangan kali ini, kira-kira apa yang sudah Bu Eni dapatkan dari proses ngobrol-ngobrol kita nih? Iya, saya mendapatkan gambaran tentang proses observasi, kemudian saya juga perlu menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran nantinya. Oke, baik Bu Eni, semoga sukses nanti ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang dengan saya. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Ya, jam IPS ya? Nah, pembelajaran hari ini ada yang berbeda. Ya, saya ada teman. Ya, perkenalkan ini Bu Wahyu, SPD Bio. Ya, Bu Wahyu hari ini akan menemani saya belajar bareng dengan kalian. Ya. Monggo Bu Wahyu bisa menuju ke tempat di belakang. Terima kasih. Moga-moga ya. Hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi praaksara. Siapa di sini? Nanti angkat tangan ya. Yang suka menggambar, cung. Ya, oke. Ingat-ingat ya. Kemudian, yang suka menulis, cung. Oke. Yang suka berbicara, cung. Oke. Ya. Oke, itu nanti saya akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ada gambar? Cobek. Ulegan. Mutu. Yang satunya? Ciri. Kalau yang sebelah sini? Gunanya sih untuk apa? Ya. Biasanya paling umum digunakan untuk apa? Bikin? Kalau ini bisa nggak buat bikin sambal? Kalau kamu pilih yang mana? Yang colek apa yang blender? Enakan yang mana? Praktis yang mana? Kira-kira yang modern yang mana? Yang digunakan masa lalu yang mana? Cobek merupakan alat praaksara yang masih bertahan sampai sekarang. Karena apa? Karena zaman praaksara, ya. Tadi kan judulnya periodisasi masa praaksara berdasarkan arkeologis. Arkeologis itu artinya adalah peralatan yang digunakan oleh manusia. Ya. Pada zaman praaksara, kira-kira apakah sudah menggunakan blender? Menggunakan pisau? Ya, atau alat-alat yang umum kita temukan hari ini. Oke, mari kita simak video berikut. Ada 21. Pada penggunaan dengan satu sampai tujuh bisa mendapatkan segala penggunaan. Untuk membayar kehidupan manusia pada tangan. Oke. Kelompok menulis. Oke, dan kelompok berbicara. Silakan. Perwakilan satu kelompok maju ke depan.
3 itu apa itu? Buat apa itu? Oh, ya udah, itu aja. Yang dibaca dari Pak nggak jelas. Itu yang saya yang samar besi. Pada samar ini manusia Ayam. Bebek. Ayam-ayam, bebek-bebek. Bebek ayam-ayam. Ayam-ayam, bebek-bebek. Kita belajar tentang zaman praksara berdasarkan arkeologi, zaman batu, zaman logam. Akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya, Wahyuningsi CKP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap, masih bersama dengan Ibu Eni Latifah, guru yang kami observasi di supervisi akademik kemarin. Selamat pagi Ibu Eni, bagaimana kabarnya? Pagi Bu Wahyu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sekali. Bu Eni, bagaimana kemarin perasaannya setelah kita melakukan observasi bersama? Ya, perasaan saya setelah diobservasi Bu Wahyu, saya merasa senang dan saya merasa bangga telah ditemani dalam belajar oleh Bu Wahyu. Oh begitu ya Bu. Alhamdulillah lancar kemarin ya Bu ya? Iya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik Ibu, pada saat proses pembelajaran kemarin Bu, boleh Ibu ceritakan kembali untuk area pengembangannya Bu? Iya, untuk area pengembangan kemarin ada tujuan pembelajaran, ada 3 ya yang kemarin sudah saya sampaikan. Alhamdulillah, menurut saya sudah tersangkup semua dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Kemudian ada juga dalam proses pembelajarannya, menurut saya sudah ini berdiferensiasi. Oke, baik Bu. Berarti dari area pengembangan itu sudah tercapai semua ya Bu ya? Iya. Baik. Lalu kira-kira Bu, ada kendala nggak sih kemarin saat pembelajaran menurut Bu Eni? Iya, kendala kalau saya rasa dalam setiap pembelajaran saya merasa ada kendala. Pasti ada kendala ya Bu ya? Mungkin bukan hanya saya, mungkin guru-guru yang lain juga merasakan kendala ketika belajar. Baik. Yang saya rasakan kemarin, yang saya amati juga, itu kendalanya adalah dalam kelompok diskusi masih ada aja anak yang belum aktif belajar. Iya, bukan aktif belajar, malah justru aktifnya mengganggu temannya. Iya. Itu paling yang saya rasakan. Oh baik, berarti anak malah lebih sering mengganggu temannya ya Bu ya. Oke. Kira-kira nih Bu, itu kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Iya, kalau menurut saya sih mungkin karena dari segi jumlah kelompok. Jumlah kelompok, kemarin kalau menurut saya ada kelompok yang cenderung lebih banyak daripada kelompok yang lain. Anggotanya ya Bu. Iya, anggotanya betul. Kemudian itu mungkin karena tidak semua bekerja. Anak itu lebih aktif mengganggu temannya. Mengganggu temannya. Selain itu juga menurut saya mungkin saja gaya belajar anak ini memang kinestetik. Oh iya. Berarti memang sering sukanya mungkin sukanya mau jalan-jalan ya. Iya betul. Iya benar. Baik Bu Eni. Lalu kira-kira nih dari kendala tersebut kira-kira apa yang seharusnya Bu Eni lakukan? Iya, mungkin saya ini dulu ya. Kenalan dengan siswa ini dulu, ya betul. Adanya pendekatan gitu ya. Kemudian saya juga mungkin perlu mencoba ini pembelajaran mungkin di luar ruangan, atau ini mencoba game Bu. Game, oh ya betul. Supaya mereka menyalurkan gitu.
geraknya jalur mereka disalurkan. gerakannya ya Bu. Oh ya betul sekali. Lalu kira-kira nih kapan Bu Eni akan melaksanakan rencana tersebut nih Bu Eni? Ya, saya punya rencana nih Bu. Kebetulan nanti ada materi interaksi sosial. Interaksi sosial, baik. Saya ingin mencoba pembelajaran di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah lah. Kalau memang tidak bisa keluar dari sekolah, ya kita coba di lingkungan sekolah. Oke, luar biasa sekali nih ya. Kelihatannya sangat menarik sekali nih ya. Kira-kira kapan nih Bu akan melaksanakan itu? Rencana sih awal ini bulan depan November. Bulan depan, oh November ya. Oke, luar biasa. Bisa ini ya, apa namanya? Bisa saya bayangkan nanti aktivitas anaknya seperti apa ya Bu ya. Pasti sangat menarik sekali. Iya, karena ini kebetulan kan interaksinya interaksi sosial biar mereka tuh langsung berhadapan dengan kenyataannya gitu, supaya pembelajarannya lebih kena. Oh iya, oke, ini menarik sekali. Saya jadi penasaran nih, mau seperti apa nanti kondisi anak tersebut gitu ya jika dihadapkan dengan interaksi yang sesungguhnya gitu ya Bu ya. Boleh nanti Bu Ayu misal jam pelajaran kosong bisa mendampingi saya lagi. Mungkin bisa malah jadi bisa inspirasi buat saya ya Bu ya untuk pembelajaran saya gitu ya. Luar biasa. Boleh nanti ya Bu ya. Baik Ibu, selain itu juga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan pengamatan yang saya lakukan kemarin saat observasi ya Bu ya. Yang pertama untuk area pengembangan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eni, memang dari 3 tujuan itu sudah tercapai semua ya Bu ya. Saya lihat kemarin memang anak juga sudah paham akan dari tujuan yang disampaikan Bu Eni. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga sudah melihat bahwa pembelajaran itu memang sudah mencakup 3 diferensiasi, yaitu ada proses, konten, dan juga produk ya Bu ya, luar biasa. Kemudian kalau saya lihat itu anak juga menikmati proses pembelajarannya, kemudian antusias sebenarnya, walaupun mungkin ada beberapa anak yang mengganggu temannya, tapi saya rasa pembelajarannya itu sudah berlangsung sangat baik ya Bu ya. Namun di sini ada beberapa hal yang masih kurang ya Bu ya, terutama kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional Bu. Kalau saya lihat memang sudah terintegrasi dengan pembelajaran, namun masih kurang terlihat. Misalnya di awal pembelajaran anak mungkin perlu dipersiapkan dulu secara psikis supaya mereka siap untuk menerima pembelajaran dari Bu Eni sehingga bisa lebih fokus, itu seperti itu. Kemudian kaitannya dengan tadi, memang kalau kemarin saya lihat ada beberapa anak yang memang mengganggu temannya ya Bu ya. Betul sekali, seperti yang tadi dikatakan Bu Eni, mungkin memang karena ada satu kelompok yang kapasitasnya sangat besar ya, sehingga mereka lebih banyak bermain, mengobrol dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari secara keseluruhan sih sudah sangat bagus sekali ya Bu. Anak sudah antusias, bahkan mereka itu untuk berinteraksi dengan temannya itu mereka sangat senang gitu ya, sangat terlihat sekali Bu interaksi antara kedua belah pihak seperti itu Bu. Itu dari saya Bu. Menurut Bu Eni, dari apa yang sudah saya amati mungkin ada yang perlu disampaikan? Menurut saya betul sekali Bu. Saya menyadari apa yang disampaikan Bu Wahyu memang benar apa adanya kemarin ya. Untuk kedepannya masukan-masukan dari Bu Wahyu ini sangat penting untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Oke, baik Bu, terima kasih. Yang terakhir nih Bu, sebelum kita mengakhiri mengakhiri percakapan kita, kira-kira kesimpulannya apa Bu? Ya, kesimpulannya dari proses kita observasi ya Bu, Bu Ayu memperhatikan saya, mendampingi saya belajar, saya mendapatkan banyak ilmu yang baru yang dulu saya mungkin masih belum paham gitu. Misalnya tentang ini pembelajaran berdiferensiasi, ini saya jadi paham ternyata ada diferensiasi konten, kemudian proses dan produk gitu. Iya, baik Bu. Gitu sih. Untuk kedepannya ya ilmu-ilmu ini insya Allah saya terapkan. Baik Ibu, luar biasa sekali, sangat semangat sekali ini ya Bu Eni. Baik Bu Eni, saya rasa cukup ya untuk percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya kita sama-sama memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.